Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan juga Bapak dan Ibu yang telah hadir di ruangan Zoom ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingganya pada puasa yang sudah ke 18 hari ini kita senantiasa diberikan nikmat sehat yang tiada terkira. Salawat bergandengan salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sebagai para pengikutnya senantiasa dapat mengamalkan segala bentuk pencontohan yang telah diberikan oleh beliau. Nah, pada pagi kali ini, teman-teman sekalian, kita kembali lagi bertemu di dalam forum pengajian rutin yang diadakan oleh Dormitori UHAMKA. Nah, pada kesempatan pagi ini, kita akan membahas terkait dengan salah satu sahabat Rasulullah, yakni Said bin Zaid, dengan pemateri ada Ayunda kita ya, Kak Tuti. Nah, mungkin untuk waktu dan tempat kami persilahkan, Kak. Baik, terima kasih Kak Wardah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Yang saya hormati Bunda Zamimar, ya. Ada Kak Isan, Kak Ruslan, ya. Ada Kak Maya, Kak Debi, ya. Kak Debi juga hadir, serta adik-adik semua, serta kakak pengurus tidak lupa ya yang sudah turut serta membantu melancarkan kajian ini, seperti itu. Saya di sini akan menyampaikan kisah sahabat Nabi ya, Said bin Zaid. Untuk PPT-nya apakah sudah bisa di-share, Kak Wardah? Iya, sudah, Kak. Ya, terima kasih, Kak. Baik, teman-teman, di sini Said bin Zaid itu adalah sahabat Nabi yang sangat luar biasa gitu ya, perjuangannya untuk berdakwah bersama Nabi. Langsung ke biografi Kak Wardah slide selanjutnya. Nah, karena Said bin Zaid ini kisahnya ya teman-teman di buku-buku itu sangat sedikit gitu. Tidak seperti sahabat-sahabat Nabi lainnya yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga ya. Said bin Zaid ini kan salah satu sahabat Nabi yang dijamin Rasulullah masuk surga ya. Akan tetapi ya kisahnya sedikit gitu ya. Kalau sahabat-sahabat lain kan seperti Umar, siapa lagi di Abu Bakar itu banyak ya menonjol gitu. Malah di sini yang lebih terkenal itu atau yang lebih banyak dikisahkan itu cerita ayahnya ya. Kak Wardah boleh ke slide selanjutnya. Nah, ini ya. Sebelum itu ke apa aja sih gitu keteladanan yang bisa kita ambil dari Said bin Zaid, kita kenali dulu biografi beliau ya. Beliau adalah Said bin Zaid bin Amr bin Nufail al-Adwi al-Quraisy ya. Lahirnya di kota Mekah dan meninggal pada usia 73 atau 74 tahun ya. Ini ada perbedaan pendapat ya di antara sumber-sumber ini, ada yang menyebutkan 73 atau 74 tahun seperti itu. Di akhir Madinah pada tahun 51 Hijriah itu. Nah, ia ini Said bin Zaid ini sepupu Umar bin Khattab ya.
sekaligus iparnya. Jadi ayahnya Said bin Zaid ini kakak beradik ya sama ayahnya Umar bin Khattab ya. Jadi Said bin Zaid ini sepupuan gitu sama Umar bin Khattab. Nah, sekaligus iparnya Said bin Zaid ini menikah dengan adiknya Umar ya, Fatimah binti Khattab gitu. Jadi masih satu keluarga dengan Umar ya, yang kemarin diceritakan oleh Bang Ihsan ya, materi Umar bin Khattab. Nah, ketika Umar pergi ke rumah adiknya gitu serta iparnya untuk karena masuk Islam gitu ya. Ini ke rumah Said bin Zaid dan Fatimah gitu ya, Fatimah binti Khattab gitu. Selanjutnya Kak Wardah. Nah, Said dibesarkan di lingkungan keluarga yang mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi keluarganya itu ya ayahnya Zaid bin Amr bin Nufail, ini ya ayah beliau Zaid bin Amr bin Nufail al-Adawi al-Quraisy. Beliau adalah pengikut ajaran Nabi Ibrahim yang lurus gitu, tidak pernah menyembah berhala seperti itu. Ibunya bernama Fatimah binti Najah al-Khuzaiyah gitu. Karena seperti yang tadi saya sampaikan di awal ya, kalau kisah Said bin Zaid ini tidak banyak ditemukan gitu, karena beliau itu sebenarnya keterlibatannya untuk membantu Rasulullah dalam berdakwah ya, mengikuti perang-perang untuk melawan kaum musyrikin, itu keterlibatannya sangat luar biasa gitu. Akan tetapi kenapa kisahnya itu tidak banyak ditemukan seperti sahabat-sahabat lain, ya memang beliau itu tidak menonjolkan diri gitu, selalu mengambil bagian posisi itu menjadi anggota seperti itu ya, seperti di perang-perang gitu. Tidak menjadi panglimanya ibaratnya seperti itu ya, tapi menjadi anggota biasa. Akan tetapi tidak mengurangi perjuangannya dalam melawan kaum musyrikin pada saat itu. Karena yang lebih banyak dibahas itu adalah ayahnya dalam buku-buku yang lebih banyak dikisahkan, kita juga sedikit kenapa sih gitu ayahnya, kenapa, ada apa dengan ayahnya gitu, kenapa lebih banyak dituliskan, dikisahkan gitu dalam buku-buku. Kita cerita ayahnya Said bin Zaid dulu ya, sebelum ke sifat-sifat Said bin Zaid ini. Pasti ayahnya juga luar biasa seperti itu. Lanjut Kak Wardah. Nah, ini ayahnya Said bin Zaid ini pengikut ajaran Nabi Ibrahim yang hanif dan mengingkari amalan kaum jahiliyah gitu. Jadi tadi ya hanif itu lurus, tapi kalau teman-teman buka gitu di tafsirnya Ibnu Katsir, kalau hanif itu adalah orang yang mengingkari kaum musyrikin ya, bukan kaum musyrikin ya, orang yang mengingkari kemusyrikan, orang yang mengingkari kemusyrikan dan menuju kepada yang tauhid gitu. Itu Ibnu Katsir ambil kata al-hanif itu dari surat An-Nahl ayat 120 sampai 123. Dan mengingkari amalan kaum jahiliyah. Jadi pada saat itu ya, kaum jahiliyah itu seperti gambar ini ya, sebelum datangnya Islam atau pra-Islam itu masyarakatnya menyembah berhala gitu. Jadi sangat jauh dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim ya. Jadi sudah melenceng seperti itu. Kenapa bisa melenceng? Karena raja saat itu ya, ada Raja Amr bin Luhai. Kalau di Sirah Nabawiyah, Amr bin Luhai ini diceritakan orang pertama yang membawa berhala ya atau patung-patung itu ke Jazirah Arab gitu. Jadi Amr bin Luhai ini dari suku
Huza'ah ya. Dari suku Huza'ah yang datang ke Mekah seperti itu. Membawa kekuatan mengusir kaum Jurhum ya. Kaum Jurhum itu kan kaum yang bergabung dengan ini ya, Siti Hajar dan Ismail gitu. Pada saat ini ya yang diceritakan Kak Reka itu sebelumnya ya di kisah Nabi Ibrahim itu kan diasingkan gitu ya oleh Nabi Ibrahim gitu, Siti Hajar dan Ismail itu ke lembah yang terpencil gitu. Singkat cerita karena adanya air, datanglah suku Jurhum bergabung dengan Hajar dan Ismail gitu. Nah itulah yang jadi penduduk Mekah ya, beranak pinak di situ gitu. Nah jadilah penduduk Mekah gitu. Nah setelah itu beberapa tahun ya kemudian gitu datanglah ini suku Huza'ah ya, membawa kekuatan, jadi mendominasi gitu. Kaum Jurhumnya jadi terintimidasi dan kalah ya dengan suku ini gitu, direbut Mekahnya gitu. Sumur Zam-Zam pun ditutup gitu ya oleh suku Jurhum dan dikuasai oleh suku Huza'ah karena tadi membawa kekuatan gitu. Nah dari situlah memulai ya Amr bin Luhai gitu membawa patung dari suku Amalik ya. Waktu itu pernah berkunjung ke Syam, Amr bin Luhai ini yang tadi suku Huza'ah bertemu ini suku Amalik gitu. Bertanya gitu ya di sana ya, ketika bertemu suku Amalik itu, apa yang sedang kamu lakukan gitu. Nah, menyembah patung ya. Dan kata suku Amalik itu, ini yang memberi makan kami, ini yang memberi minum kami, inilah yang mendekatkan kami dengan Tuhan kami gitu. Kata Amr bin Luhai, baiklah saya beli saja gitu ya. Nanti saya bawa ke Mekah gitu. Akhirnya dibawa ke Mekah dan dari situ ajaran Nabi Ibrahim ini melenceng gitu ya dari zaman itu ya, ketika itu. Nah, ayahnya Said bin Zaid ini atau Zaid bin Amr itu orang yang mengingkari itu ya, tidak ikut serta menyembah berhala ya, tidak pernah, bahkan mengingkari amalan kaum jahiliyah ya, seperti itu. Seperti gambar ini ya. Nah, ini keluarga dari keris keturunan Zaid bin Amr ini tidak melakukan penyembahan berhala seperti itu, masih lurus agamanya. Lalu berikutnya Zaid bin Amr bin Nufail ini melarang masyarakat menyembah berhala, berdakwah sebelum Rasulullah menjadi nabi. Jadi pernah disebutkan gitu ya dalam suatu riwayat gitu. Zaid bin Amr ini melarang masyarakat menyembah berhala gitu ya. Jadi pada saat itu kan kaum jahiliyah itu sedang melakukan ritualnya di Mekah gitu. Jadi Mekah itu sudah bukan seperti sekarang ya, tapi masih banyak berhala-berhala gitu karena tadi kelakuan dari Raja Amr bin Luhai ya yang membawa berhala itu. Masyarakat sedang menyembah berhala, sedang menghiasi berhala dan lain sebagainya ya, ritual-ritual yang menuju kemusyrikan gitu. Lalu Zaid bin Amr ini berkata kepada kaum jahiliyah itu, wahai kaumku, kaum Quraisy, sesungguhnya semua ini adalah yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kambing peliharaan yang kalian miliki gitu. Allah lah yang memberikan, Allah lah yang menurunkan hujan sehingga kambing-kambing kalian atau hewan peliharaan kalian bisa minum sepuasnya seperti itu. Bagaimana gitu
kok bisa gitu nyembah selain Allah gitu bahasanya ya. Dan di lain kesempatan juga Zaid bin ini ya, ayahnya Said bin Zaid ini memperingatkan lagi kaum musyrikin atau kaum jahiliyah bahwa Allah lah yang menurunkan hujan, Allah lah yang memberi makan, maksudnya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan gitu ya, seperti itu di atas tanah gitu. Allah lah yang memberi makan kambing itu ya melalui rerumputan yang tumbuh itu, Allah lah yang memberikan minum gitu melalui air hujan yang turun gitu. Tapi ketika kambing itu atau hewan peliharaan itu mau disembelih, bagaimana? Kok kamu tidak menyebut nama Allah seperti itu? Sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh seperti itu, kata Zaid bin Amr bin Nufail. Jadi berdakwah sebelum Rasulullah menjadi nabi ya. Maksudnya berdakwahnya itu berdakwah untuk mengikuti ajaran yang lurus, ajaran Nabi Ibrahim ya, sebelum Nabi turun seperti itu. Bisa dilanjut Kak Wardah ke slide selanjutnya. Nah, baik. Beliau selain berdakwah juga beliau adalah seorang yang penyayang ya. Ketika itu gitu di Mekah itu penduduknya orang yang melahirkan bayi perempuan itu dianggapnya aib ya, sehingga dibunuh gitu. Difirmankan dalam Al-Qur'an juga ya, teman-teman. Nah, lalu ayahnya Zaid ini melarang ya membunuh anak perempuan pada saat itu. Janganlah engkau bunuh ia, berikan saja kepadaku, aku akan mengasuhnya, dan apabila anak perempuan tersebut telah dewasa, maka beliau berkata kepada orang tuanya, kalau engkau mau, ambillah ia, dan apabila engkau tidak mau, biarkan ia. Gitu. Maksudnya biarkan dia hidup gitu ya. Tidak boleh dibunuh. Dan ayahnya Zaid ini banyak mendirikan panti asuhan, kalau sekarang namanya panti asuhan ya, tapi tidak disebutkan berapa banyaknya seperti itu, karena banyak sekali menolong bayi-bayi perempuan ya, anak-anak perempuan sampai ia dewasa seperti itu dikisahkannya. Boleh Kak Wardah lanjut. Nah, Said bin Zaid ini mencari kebenaran agama tauhid ya, sangat menantikan sekali datangnya Rasulullah sebenarnya ya. Nah, ia adalah orang yang tidak pernah menyekutukan Allah dan tidak pernah menggunakan apapun untuk menengahi Allah ya. Ia belajar Yudisme dan Kristen, tetapi dia tidak puas gitu sampai dia bertemu dengan seorang biarawan yang mengatakan kepadanya bahwa Allah akan mengirim seorang nabi di antara orang-orang Arab gitu. Jadi kalau teman-teman pernah mendengar gitu ya, 4 orang Quraisy ya yang waktu itu mencari kebenaran agama gitu ya, kebenaran agama yang tauhid, kebenaran agama yang lurus, karena sadar gitu, oh ini patung ini nggak bisa kasih makan gitu, nggak bisa kasih minum gitu, nggak bisa memberikan manfaat apa-apa, diam saja. Nah, orang yang mencari kebenaran agama itu salah satunya Said bin Zaid ya, kan ada 4 orang dari Quraisy tuh yang keluar dari Mekah gitu mencari kebenaran agama Allah ya. Nah, salah satunya adalah ayahnya Said bin Zaid gitu. Nah, setelah bertemu gitu ya dengan banyak tokoh agama ya, tadi seorang biarawan mengatakan bahwa Allah akan mengirim seorang nabi di antara orang-orang Arab gitu. Jadi mendengar itu, yang penjelasan itu dari tokoh agama itu, ayahnya Said bin Zaid ini lekas pulang ke Mekah, ya, memutuskan untuk pulang ke Mekah. Akan tetapi sebelum sampai ke Mekah gitu ya, Allah tidak mengizinkan beliau untuk bertemu dengan
Rasulullah ya. Jadi di tengah perjalanan gitu ya, mendekati Mekah, dibunuh oleh sekelompok perampok ya. Nah, akan tetapi sebelum beliau meninggal, beliau berdoa ya, ya Allah, jika engkau menghalangiku dari kebaikan ini, maka janganlah engkau menghalanginya dari anakku, Said ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Semangatnya mencari kebenaran agama yang tauhid itu ya, meneruskan dari agama Nabi Ibrahim, lalu siapa lagi ini gitu, utusan Allah selanjutnya seperti itu. Akan tetapi Allah tidak mengizinkan ya. Meninggal 5 tahun setelah meninggalnya Zaid bin Amr bin Nufail ini, barulah datang masa kenabian ya, datang Rasulullah begitu. Boleh lanjut Kak Wardah. Nah, di sini ya sifat-sifat Said bin Zaid ya. Tadi kan baru ayahnya ya. Lalu Said bin Zaid ini memiliki sifat-sifat yang diwariskan dari ayahnya seperti itu. Jadi Said bin Zaid ini masuk Islam ya, masuk Islam sebelum Rasulullah ke rumah Arqam gitu, ke rumah Arqam dan melakukan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi ya. Jadi termasuk golongan awal yang masuk Islam seperti itu. Said bin Zaid ini, karena tadi doa dari ayahnya itu terkabul ya, doa dari ayahnya dikabulkan oleh Allah. Akan tetapi Said bin Zaid ini gelisah ya, tadi sifatnya itu rasa takutnya hanya kepada Allah seperti itu. Nah, ia tuh gelisah karena ayahnya wafat tapi belum masuk Islam seperti itu. Nah, lalu beliau ini menyampaikan ya, temannya bertanya kenapa kamu sedih gitu ya. Ya ini tadi alasannya ya, ayahnya belum masuk Islam seperti itu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menghibur beliau gitu, menghibur Said bin Zaid ini, mengatakan bahwa nanti ayahmu akan dibangkitkan menjadi satu umat ya, seperti itu ketika nanti seperti itu. Nah, dari situ Said senang seperti itu. Lalu berikutnya masuk Islamnya Umar bin Khattab ya. Jadi Said bin Zaid ini tadi selain takut ayahnya karena belum masuk Islam, Said bin Zaid ini hanya takut kepada Allah ya. Jadi tidak takut kepada Umar bin Khattab juga tidak takut gitu ya. Karena Umar bin Khattab kan dikisahkan sebelumnya adalah orang yang sangat kejam ya, menentang ajaran Islam seperti itu, menyiksa kaum muslimin. Ia setelah melanjutkan kisah ya, setelah mendengar bahwa adik dan iparnya masuk Islam, dia datang gitu ke rumah Said bin Zaid gitu. Singkat ceritanya, ia mendapatkan keyakinan terkait keislamannya itu di rumah Said bin Zaid ya, sebelum menemui Rasulullah di rumah Arqam. Nah, Said bin Zaid ini dan istrinya berjasa juga gitu dalam menyadarkan Umar bin Khattab ya untuk masuk Islam gitu. Kan setelah Umar bin Khattab masuk Islam, banyak dampak yang feedbacknya baik gitu untuk umat muslim ya teman-teman. Jadi jasanya juga besar gitu. Terus beliau adalah seorang pemberani. Jadi Said bin Zaid ini adalah orang yang pemberani ya. Dia ikut di berbagai peperangan ya, kecuali perang Badar gitu. Perang Yarmuk itu ikut ya, banyak peperangan bersama Rasulullah dan para sahabat lainnya untuk melawan kaum musyrikin, kecuali perang Badar. Kenapa tidak ikut perang Badar? Karena pada saat itu Said bin Zaid ini
diamanahkan oleh Rasulullah untuk mengintai perjalanan kaum musyrikin pada saat itu ya. Lebih tepatnya itu, kalau salah mohon dikoreksi ya, bangsa Syam gitu ya. Nah, seperti itu. Mengintai perjalanan itu gitu. Jadi ikut di berbagai peperangan ya. Nah, lalu berikutnya dermawan dan bersahaja. Nah, jadi pada saat itu kan Said bin Zaid ini ikut di berbagai peperangan gitu. Jasanya besar untuk dakwahnya umat muslim, tersebarnya umat muslim ini jasanya besar gitu. Akan tetapi ia itu tidak berorientasi pada jabatan dan kekuasaan ya, selalu mengambil posisi-posisi yang kurang menonjol gitu, tidak menjadi panglima atau tidak menjadi gitu, tidak ambisi dengan kekuasaan seperti itu ya. Bersahaja, kekayaan melimpah untuk mengisi baitul mal. Jadi kekayaan Said bin Zaid ini dari hasil perang ya, itu kan biasanya ada pembagian setelah perang itu ya, untuk para sahabat gitu, untuk yang ikut serta berperang untuk kaum muslimin. Nah, intinya Said bin Zaid ini kaya ya. Nah, dan kekayaannya itu tidak untuk diri sendiri tapi untuk dibagikan juga gitu, diamalkan untuk orang-orang yang membutuhkan, seperti itu. Dermawan dan bersahaja. Bisa lanjut Kak Wardah. Nah, penyabar ya. Beliau ini mengendalikan diri dari amarah dan dendam. Dulu ya ada namanya Urwah ya, menuduh Said bin Zaid ini mengambil bagian dari tanahnya gitu. Tapi Said bin Zaid ini tidak melakukan itu ya teman-teman. Tidak melakukan yang seperti Urwah bilang gitu. Doanya dia itu mendoakan Urwah ya. Mendoakan Urwah gitu. Karena kan seperti apa yang disabdakan Nabi sebelumnya ya, kalau orang yang mengambil tanah orang lain itu ya, atau mengambil haknya ya, terutama tanah, nantinya tanahnya itu di akhirat itu dikalungkan gitu di lehernya, seperti itu. Said bin Zaid ini ya menyampaikan gitu kalau tidak mengambilnya, tapi si Urwah ini terus saja menuduh Said bin Zaid gitu untuk mengambil tanahnya ya. Waktu itu Said bin Zaid berdoa gitu kepada Allah Subhanahu wa taala gitu, karena sudah dizolimi oleh Urwah ya, untuk membuktikan kalau dia itu tidak mengambil tanahnya sebenarnya, untuk membuktikan bahwa ia itu tidak mengambil tanahnya gitu. Karena ini Said bin Zaid diadukan ke pejabat Mekah pada saat itu ya. Kata pejabat Mekah saat itu, kamu tidak menyampaikan apa-apa lagi Urwah gitu. Sudah cukup. Aku tidak butuh penjelasanmu lagi. Nah, Said bin Zaid berdoa, ya Allah gitu, butakanlah matanya ya, karena aku tidak mengambil tanahnya, dan matikanlah ia di dalam tanah yang ia tuduh aku ambil gitu. Sebenarnya di sini Said bin Zaid berdoa itu bukan karena rasa dendamnya ya, bukan, tapi karena ingin menunjukkan bahwa kebesaran Allah itu ada gitu, dan doa orang-orang terzolimi itu terkabul ya. Setelah itu menunggu beberapa lama kemudian gitu, Urwah ini matanya buta gitu. Nah, barulah sadar ya, barulah sadar bahwa kebesaran Allah itu ada, dan ia itu ya memfitnah Said bin Zaid gitu, dan matilah Urwah setelah matanya buta, dimatikan di tanah yang dituduhkan diambil oleh Said bin Zaid ya,
seperti itu. Jadi doanya ini terkabul ya karena berkat kesabaran ya, berkat kesabaran, terus keimanan ya yang pasti gitu. Dijolimi pula seperti itu. Jadi mustajab doanya ini. Terus berikutnya setia kepada Nabi Muhammad SAW gitu. Dalam perjanjian Hudaybiyah gitu, dan bersumpah di bawah pohon, dan Allah memuji mereka dalam kitabnya. Allah berfirman, Allah menyenangkan orang-orang yang beriman gitu. Jadi Said bin Zaid ini termasuk ke dalam salah satu sahabat yang setia kepada Nabi Muhammad ya. Pada saat itu di bawah pohon ia berdoa ya bersama sahabat lainnya gitu untuk melancarkan dakwah Rasulullah ya, melawan kaum jahiliyah dan menyebarkan Islam seperti itu. Lalu beliau orang yang jujur ya, atau sidik, sangat jujur dan selalu membenarkan kebenaran seperti itu. Contohnya tadi di kisah tanah ya, tanah yang dituduhkan, kalau enggak ya enggak gitu, enggak ngambil seperti itu. Lalu berikutnya Kak Wardah. Kak Wardah. Iya Kak, sebentar. Oh ya, baik. Sudah Kak. Oh iya, terima kasih Kak Wardah. Selanjutnya, mana ini nggak tampil di saya. Oh, nah, selanjutnya setelah memiliki sifat-sifat tadi ya teman-teman, Said bin Zaid ini memiliki keutamaan gitu, termasuk ke dalam Sabiqul Awalun, dikarenakan beliau memeluk Islam sebelum Rasulullah SAW memasuki rumah Al-Arqam radhiyallahu anhu. Jadi termasuk awal ya, belum banyak pada saat itu orang yang masuk Islam seperti itu. Dan beliau juga keutamanya termasuk ke dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga ya. Abu Bakar di surga, Rasulullah bersabda Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Thalhah di surga, Az-Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Said bin Zaid di surga, Abu Ubaidah bin Al-Zarah di surga, seperti itu. Dan ini tentunya kenapa Rasulullah bisa memasukkan Said bin Zaid, karena tadi ya memiliki sifat-sifat yang baik. Selain memiliki sifat yang baik, Said bin Zaid ini besar pengorbanannya untuk terlaksananya dakwah Islam seperti itu ya, tersiarnya Islam gitu. Lalu selanjutnya Kak Wardah. Tadi ya, beliau itu mengikuti berbagai perang, ya, perang Uhud, perang Yarmuk, dan perang-perang lainnya tadi, kecuali perang Badar ya. Nah, dikarenakan oleh Rasulullah diutus ke negeri Syam ya, untuk mengintai perjalanan ini kaum musyrikin seperti itu. Ini keterlibatannya banyak ya teman-teman. Selanjutnya Kak Wardah. Nah tadi doa Said bin Zaid ini mustajab ya. Aku melihat setelah menuduh Said bin Zaid mengambil tanah ya. Nah,
Setelah itu perawi mengatakan, aku melihat wanita itu dalam kondisi buta, ia meraba-raba dinding sambil berkata, aku terkena doa jelek dari Said bin Zaid. Saat berjalan di dalam dalam rumah, ia melewati sumur yang berada di dalam rumah. Lantas ia terjatuh ke dalam sumur. Sumur inilah yang menjadi kuburnya, gitu ya. Nah, di atas Di atas tanahnya sendiri, gitu ya. Nah, di dalam sumur. Seperti itu. Jadi doanya mustajab karena dizolimi ya. Nah, tadi sekali lagi yang perlu digarisbawahi, kita jangan mendoakan orang lain kejelekannya ya, tapi ini adalah bentuk dari kebesaran Allah seperti itu ya. Jangan menganiaya orang lain seperti itu ya. Karena orang yang terzolimi itu doanya terkabul seperti itu. Seperti itu ya. Bisa dilanjut ke Wardah. Nah, Said bin Zaid adalah muslim pertama yang menjadi gubernur Damaskus ya. Setelah mengalahkan berbagai peperangan ya, perang Yarmuk gitu. Nah, beliau ini pada masanya siapa ya? Abu Bakar ya. Pada masanya Abu Bakar seperti itu. Beliau diamanahkan untuk menjadi gubernur Damaskus seperti itu. Beliau sebenarnya kalau ada yang lebih pantas dari beliau, orang lain saja gitu, jangan saya, kata Said bin Zaid. Tapi ya memang beliaulah yang diamanahkan seperti itu. Yang lain, walaupun memang kemampuannya ada, tapi mungkin tidak menyanggupinya ya. Jadi Said bin Zaid ini yang dianggap bisa gitu untuk menjadi gubernur Damaskus. Dan beliau juga termasuk periwayat hadis, walaupun beliau hanya meriwayatkan sekitar 48 hadis. Seperti itu. Nah, teman-teman yang perlu kita teladani ya dari kisah Said bin Zaid ini, bahwa tadi ketaatan kita kepada Allah untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, ternyata bukan bermanfaat untuk diri kita sendiri saja ya teman-teman, tetapi bermanfaat juga untuk generasi kita gitu, terwariskan kepada keturunan-keturunan kita, seperti tadi ayahnya Said bin Zaid ya, karena ketaatannya kepada Allah, memperjuangkan tauhid, sehingga terwariskan kepada anaknya seperti itu ya. Dan mungkin kita bisa ambil juga gitu ya. Ya kalau memang orang tua kita atau orang-orang terdahulu kita belum menaati atau belum taat gitu, mungkin mulai dari kita ya, gitu bisa, supaya nanti keturunan kita terwariskan gitu, memiliki ketaatan yang sama karena memperoleh pendidikan dari orang tuanya, pendidikan yang baik ya untuk mengenal Tuhannya, seperti itu. Setelah itu Kak Wardah, sudah ya, mungkin itu saja dari kisah Said bin Zaid. Saya kembalikan ke Kak Wardah. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Kak Tuti yang sudah menyampaikan ya materi terkait dengan salah satu sahabat Rasulullah, yaitu Said bin Zaid ya, yang juga termasuk ke dalam as-sabiqunal awalun ya, atau orang-orang yang memeluk agama Islam pertama kali. Nah, mungkin dari apa yang sudah disampaikan oleh Kak Tuti, teman-teman ada yang mau menanggapi, mungkin menambahkan atau memberikan pertanyaan, dipersilahkan teman-teman. Ya mungkin di sini ada Japar, terus kemudian ada Cici, Deti, Hairudin, dan yang lain-lain ya. Adakah yang mau memberikan tanggapan? Mohon izin Kak Wardah, tanggapan atau menambahkan dari kisah Said bin Zaid juga tidak apa-apa, barangkali tadi ada yang terlewat gitu ya. Karena
ini adalah sosok sahabat yang tidak banyak ditemui kisahnya di buku-buku seperti itu. Kalau yang saya cari, saya riset itu ya yang disampaikan. Tapi barangkali dari teman-teman ada lebih banyak memiliki kisah-kisahnya, boleh juga disampaikan seperti itu. Iya, baik Kak. Mungkin dari Bang Ruslan atau Bang Ihsan mungkin mau memberikan tanggapan. Oh iya, ada Bang Ruslan, silahkan Bang. Terima kasih Wardah, terima kasih Kak Tuti yang sudah menyampaikan dengan baik. Saya izin menangkap ada poin penting dari tokoh yang satu ini ya, Said bin Zaid. Pertama, melalui peran gitu ya. Memang ini jalan Allah, tapi salah satu peran Said ini yang kemudian bisa ya menjembatani Umar akhirnya masuk Islam gitu. Dan masuknya Umar Islam sebalik itu juga berdampak besar terhadap perkembangan dakwah Islam itu sendiri. Yang kedua, yang menarik dari Said ini adalah dia mencontohkan bahwa tanpa perlu kemudian menjadi aktor hebat gitu ya, taruhlah pemimpin gitu, tapi dia mendapatkan jaminan surga itu. Kadang kita di dunia gitu ya selalu tergesa-gesa gitu ya, berbondong-bondong, berlomba-lomba gitu untuk menjadi orang hebat gitu ya dalam kacamata pandangan orang gitu. Tapi kemudian saat ini mampu mencontohkan dengan sikap dia gitu ya, sifat dia yang kalau kita mah mungkin di Hima menjadi anggota saja, tapi dia enggak kemudian memperkecil peran dia gitu ya sebagai anggota tersebut. Bahkan Nabi Muhammad gitu ya dikasih spoiler, dia salah satu orang yang dijamin masuk surga gitu ya. Meminta pandangan Katuti gitu terhadap itu. Mungkin kalau kita banyak mahasiswa di sini, kadang kita itu karena posisinya gitu ya, suka ada bahasa, saya kan hanya anggota gitu. Jadi saya berpartisipasi secukupnya saja gitu, biar ketua saya yang lebih banyak perannya, biar kabin saya yang lebih banyak. Saya kan hanya anggota gitu ya, udah ikut rapat aja sekali saja. Saya kan hanya makmum gitu ya, udah yang rajin imam saja dan seterusnya. Nah, bagaimana mungkin nih minta tips dari Kak Tuti menumbuhkan motivasi gitu bahwa kita tidak mesti gitu ya, tidak serta-merta terlihat dominan gitu ya di dalam struktural, tapi perannya gitu nggak kalah penting gitu, nggak kalah hebat dengan nama-nama yang ada di struktural. Itu mungkin Kak Tuti Kawardah, mudah-mudahan bisa dipahami maksudnya. Ya Kak Tuti mungkin mau langsung ditanggapi atau bagaimana Kak? Iya, langsung ditanggapi saja ya Kak Wardah. Baik, sebelumnya terima kasih Kak Ruslan yang telah memberikan pandangan yang mencerahkan ya, serta kalau dari saya tanggapannya ya, sebenarnya jabatan struktural itu ya memang perannya penting gitu kalau diperankan dengan sungguh-sungguh ya. Akan tetapi di sini yang tidak kalah lebih penting adalah peran kita untuk terlibat gitu ya, peran kita untuk meniatkan diri terlibat dalam
setiap apa ya, visi misi ya, kalau di organisasi kan visi misi gitu. Kalau dari kisahnya Said bin Zaid kan visi misinya menyebarkan Islam pada saat itu ya. Jadi Said bin Zaid ini berusaha walaupun apa ya, dalam perang itu tidak menjadi panglima, tapi berusaha untuk mengikuti perang itu dengan baik, membidik musuh seperti itu ya. Berusaha untuk mencapai misi itu seperti itu. Nah, kalau dikaitkan dengan kita sekarang ya, teman-teman yang menjadi anggota ya, atau tidak memiliki posisi struktural apa yang jadi ketua seperti itu ya, teman-teman jalankan visi misi itu ya dengan baik seperti itu, yang amanah gitu, perannya apa gitu, diskusi tugasnya apa gitu ya, apa yang harus dilakukan seperti itu. Akan tetapi di sini saya tidak bilang ya kalau hanya orang-orang yang memiliki posisi penting itu maksudnya posisinya, kedudukannya ya, bukan perannya. Ya perannya ini yang lebih penting sebenarnya. Tapi orang-orang yang memiliki jabatan penting itu tidak apa ya, tidak berpengaruh juga ya. Kalau untuk saat ini ya, karena kan tidak semua orang mengeluarkan kebijakan seperti itu ya. Hanya orang-orang yang memiliki kedudukan fungsional seperti itu. Seperti misalkan kalau dilihat dari realitas sekarang, gubernur lah ya, gubernur atau presiden kan bisa membuat kebijakan untuk kemaslahatan umat yang lebih gitu. Jadi kedudukan itu penting juga ya teman-teman untuk dicapai seperti itu. Nabi Muhammad juga kan masyhur ya, dikenal oleh banyak orang seperti itu. Dakwahnya juga luas seperti itu dengan memerankan kenabiannya, kerasulannya seperti itu. Begitupun pemimpin yang memiliki jabatan yang fungsional, ketua ya seperti itu. Itu perannya sangat banyak, sangat penting ya untuk mengeluarkan kebijakan untuk kemaslahatan umat. Dan yang menjadi anggota ini bukan berarti gitu dengan tidak memiliki jabatan sebagai ketua ya, tapi dianggap posisinya tidak penting ya, karena tidak mungkin suatu organisasi kalau tidak berkumpul dengan anggota lainnya tidak akan jalan ya, maksudnya susah gitu kan, sekumpulan umat ya. Nah, pastinya butuh anggota-anggota ya. Nah, anggota-anggota ini sekecil perannya, sekecil apapun perannya harus diapresiasi seperti itu. Dan sebesar apapun perannya, jangan apa ya, kita sebagai anggota itu tidak boleh mengecilkan diri, istilahnya seperti itu. Jadi harus semangat berperan ya, seperti Said bin Zaid ini walaupun tidak ditemukan banyak kisahnya ya karena memang dari beliaunya tidak mau menonjolkan diri gitu ya, bukan karena apa ya, bukan karena tidak ada perannya gitu, seperti anggota ya. Bukan berarti tidak memiliki peran penting ya. Dia mah anggota ini perannya nggak terlalu penting di organisasi itu gitu. Itu tidak bisa dipandang seperti itu ya, karena anggota juga memiliki peran penting gitu. Kalau diniatkan menjalankan perannya seperti itu ya. Banyak keterlibatannya seperti itu, melibatkan diri gitu. Jadi semuanya penting ya teman-teman, semuanya penting seperti itu. Seperti tadi mungkin seperti itu ya, Kak Ruslan, seperti itu. Dan teman-teman kalau pandangan saya terkait anggota, semangat gitu, semangat. Bahkan saya melihat anggota-anggota itu kadang ini ada ya tawadu mungkin ya, tidak ingin menunjukkan perannya, tapi sangat penting gitu. Kalau nggak ada dia nih susah gitu, nggak bisa diminta tolong ini, diminta tolong itu gitu, susah gitu. Seperti itu ya. Tapi di belakang layar gitu mainnya, tidak di depan panggung, tidak yang terlihat
orang-orang banyak gitu. Ada kalanya seperti itu ya teman-teman. Dan itu penting gitu. Kalau nggak ada anggota nih, itu acara nggak akan jalan misalnya seperti itu. Jadi semangat gitu ya. Nah, ini tuh nanti berdampak gitu ketika di masyarakat nanti gitu. Di masyarakat kan kita nggak harus jadi ketua RT, ketua RW ya untuk menjalankan peran kita sebagai masyarakat gitu. Kita menjadi masyarakat yang baik gitu ya, banyak terlibat dalam masyarakat itu ya, seperti itu. Jadi sudah berperan penting seperti itu. Jadi tidak harus menjadi ketua seperti itu. Semua perannya penting. Ya. Seperti itu saja, Kak Wardah, Kak Ruslan, mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Ya, sama-sama Kak Ruslan. Ya, teman-teman mungkin ada lagi yang mau menanggapi, memberikan tambahan ya ataupun pertanyaan. Ya. Coba dipastikan Kak ini, Kak Wardah, ini teman-teman masih nyimak atau udah pindah ke alam mimpi ini. Jangan sampai narasumber udah nyiapin materi, udah presentasi sebegitu baiknya, tapi nggak ada yang nyimak atau bahkan kebanyakan nggak nyimak begitu. Coba dipastikan di ini aja, di mention aja. Ya, baik, Bang Ihsan. Mungkin teman-teman yang tidak terkendala ya, boleh on cam atau mungkin memberikan reaksi. Nah, mungkin di sini kayak ada Intan, Cici, terus Deti, Jennifer, Uma. Masih hadir kan ya semuanya? Ada Fayi, Citra, kemudian Irfan, Nia, Herdin, Anggarian. Mungkin ada yang bisa merespon, Diva, kemudian Dinda dan Maria Ulfa. Ini nggak ada tanda-tanda berarti, nggak ada tanda-tanda kehidupan. Di absen aja Kak Wardah yang pada off cam. Masih hadir apa enggak tuh orang-orangnya? Tadi sudah Bunda, ini nggak ada respon, teman-teman. Jadi kalau nggak ada respon begini kan, ya ditutup saja begitu. Jadi udah panjang lebar. Bang Ruslan juga tadi sebenarnya maksudnya biar kita semua nih audiens ini mendapatkan pandangan, mendapatkan masukan gitu ya dari kisah-kisah yang diceritakan Kak Tuti tadi untuk menjadi pelajaran bersama gitu. Tapi kalau nggak nyimak, nah susah juga tuh. Ya, mungkin Kak Tuti bisa memberikan closing statement-nya ya, Kak. Ya, baik
Kak Wardah. Jadi dari kisahnya Said bin Zaid ini tadi ya, bahwa ketaatan kita itu tidak berdampak untuk diri kita sendiri saja, seperti itu, tapi berdampak juga terhadap orang lain dan terwariskan kepada keturunan kita, seperti itu. Kalau misalkan, atau kalau mungkin orang-orang terdahulu kita ya belum taat gitu, masih ada kekurangan-kekurangan, mungkin mulai dari kita bisa melengkapi kekurangan-kekurangan itu ya, sehingga terwariskan pada keturunan-keturunan kita, seperti kisah Said bin Zaid yang mewarisi ketaatan kepada anaknya ya, dari Zaid kepada Said, seperti itu. Dan banyak ya tadi sifat-sifat Said bin Zaid yang bisa kita ambil ya dari sifat-sifat dari sahabat Rasul ini yang bisa kita ambil ya. Nah, kita sudah punya, kita sudah tahu, tinggal kita mengusahakan bagaimana untuk mengaplikasikannya gitu, untuk meneladani kisah-kisah para sahabat ini. Seperti itu. Terima kasih Bunda yang sudah hadir. Terima kasih tadi Bang Rusalan yang sudah memberikan tanggapan, Bang Isan, Bang Labib ya, dan kakak semua yang sudah hadir. Ada Maya tadi ya. Terus adik-adik nanti mungkin lebih aktif lagi ya. Mungkin itu saja Kak Wardah. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kekurang lengkapan saya dalam menyampaikan kisah sahabat Nabi ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Wardah. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kak Tuti yang sudah menyampaikan materi, berbagi ilmu, dan juga memberikan sudut pandang ya terkait dengan sahabat Rasulullah ya, Said bin Zaid. Di sini saya akan memberikan kesimpulan ya dari apa yang sudah saya dengarkan. Ada banyak poin yang bisa kita teladani dari Said bin Zaid ya, terutama terkait dengan pembentukan karakter seseorang itu mau tidak mau diwariskan. Jadi kalau misalnya kita nggak dapet apa yang baik dari orang-orang terdahulu, maka mulailah dari diri kita sendiri. Kemudian juga terkait dengan kadangkala kedudukan itu seharusnya tidak menghambat kamu untuk memiliki peran yang lebih dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan. Lebih dan kurangnya juga mohon dimaafkan teman-teman. Billahi fisabilil haq wasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Tuti, Kak Wardah.